Yunteng, kamu baik-baik saja. Lihat siapa ini. Bukan orang yang kuhormati. Kakak pangeran mahkota, kenapa terlihat begitu buruk? Sudah begini kamu mau tahta ambil saja. Tapi kamu harus melepaskan Qingqi. Lu Qingqi insinyur terbaik di Dacia. Mati begitu saja sayang, sekali aku kasih kalian berdua. Satu kesempatan hidup berikan segel kerajaan padaku. Dan buatkan yang baru, aku mau yang terbuat dari emas murni. Kurang ajar, segel kerajaan diwariskan turun-temurun. Membuat segel baru itu menghina leluhur. Kejahatan besar. Bajingan, jangan harap aku membantumu. Baiklah. Kalau kalian tidak tahu terima kasih, aku akan mengirim kalian ke neraka. Menjadi pangeran mahkota, dan permaisurimu serang. Dua. Sigo Karajan turun Temuran sejarah ribuan tahun. Akan kubah olehku. Lu Qingqi, kalau kamu tidak mau membantu, tentu ada orang lain yang mau mewujudkan mimpiku. Kalau begitu, nyawa kalian berdua yang hina tidak perlu disimpan lagi. Jangan. Yunteng. Sayang sekali wajah yang cantik ini. Dan bakat yang luar biasa, kamu juga ikut saja. Tunggu. Aku akan membantumu mengubah segel. Sudah dipikirkan bentuknya, tidak perlu diubah. Cukup tambahkan naga emas pada segel emas ini. Aku lihat. Sejak dulu kaisar punya segel dengan 9 naga. Aku mau 10. Sehingga aku bisa menjadi kaisar terhebat sepanjang masa. Yunteng. Tenang. Aku menemanimu. Yunteng, benar-benar kamu. Senang sekali bisa bertemu denganmu di alam baka. Mati pun tidak apa-apa. Alam baka apa lagi kamu ini? Mau main apa lagi? Kenapa kamu minum sup mengpo? Aneh, kenapa aku tidak ingat. Apakah aku minum sup mengpo? Lu Yao, bisakah kamu berhenti berpura-pura gila? Berani memukul Sukin tapi tidak berani menghadapiku ya? Benarkah kamu minum sup mengpo? Kenapa kamu bisa berubah seperti ini? Bukankah kamu selalu yang paling mencintaiku? Sudah, bisakah kamu berhenti berpura-pura? Tanda tangani surat perceraian ini mulai dari sekarang. Kita tidak akan memiliki hubungan apapun lagi. Dr. Lin, kamu datang tepat waktu, tolong periksa aku. Sejak bangun aku mulai berbicara aneh-aneh. Bicara tentang sup mengpo dan neraka. Xiao Yun, istri Anda mengalami benturan di kepala. Kemungkinan besar dalam waktu singkat akan mengalami kebingungan mental. Bahkan bisa kehilangan ingatan, tapi dalam kebanyakan kasus gejala ini bisa berangsur-angsur membaik. Perceraian? Apa itu perceraian? Perceraian adalah ketika dua orang tidak lagi memiliki perasaan dan tidak bisa hidup bersama lagi. Akhirnya berpisah jalan. Bukankah itu sama dengan berpisah? Yaitu sama dengan berpisah. Berpisah denganku 3 hari tidak memukulmu. Kamu mau naik ke atap ya? Lu Yao, aktingmu juga ada batasnya. Xiao Yun, istri Anda mungkin benar-benar kehilangan ingatan. Dia membayangkan dirinya sebagai orang zaman dulu. Anda harus bersabar dulu. Baiklah, aku akan bersabar lagi. Jangan keterlaluan. Xiao Yun, nenek datang. Mendengar tentang istri Anda, dia sengaja datang untuk menjenguk. Oke. Siapa nenek itu? Nenek adalah neneknya Xiao Yun. Permaisuri, cepat bawa aku untuk menemui beliau. Baik. Tempat ini benar-benar aneh. Semua hal yang belum pernah aku lihat. Tempat apa ini sebenarnya? Kakek nenek. Yao, anak Yunteng ini. Hatinya sangat baik. Anak yang baik sekarang dia. Hanya ada sedikit kesalahpahaman padamu. Asal kamu bertahan, kalian berdua pasti bisa bahagia bersama. Permaisuri Yao tahu. Cucuku ini
Kamu tidak boleh terlalu menuruti dia. Sesekali juga harus tegas. Agar dia bisa memperhatikanmu. Bisakah ini? Dia adalah putra mahkota. Aku akan mendukungmu. Kamu takut padanya. Terima kasih Ibu Suri. Nak, kenapa kamu tidak hati-hati? Tidak apa-apa nenek bisa bertemu denganmu lagi. Aku sangat senang. Anak baik. Apa yang kamu katakan? Jangan panggil aku Ibu Suri lagi. Panggil aku nenek. Ibu Suri terdengar aneh. Meskipun tidak tahu apa yang terjadi, Yunteng juga sepertinya tidak mencintaiku. Tapi dulu aku bisa mendapatkanmu sekarang. Aku masih bisa mendapatkanmu. Kenapa pakai baju sedikit? Kamu akan kedinginan cepat. Ambilkan dia baju ya nyonya tua. Kamu ini tidak tahu menyayangi istri. Aku. Tidak apa-apa nenek, aku tidak menyalahkannya. Kali ini Yunteng tidak melindungimu dengan baik. Membuatmu terluka. Jangan salahkan dia. Anak nakal jangan berpikir. Kamu mendirikan grup Taichu. Kamu hebat pria ini. Kalau tidak punya keluarga punya uang banyak. Bisa apa? Lu Yao, aku menemukan kamu tidak hanya jahat, tapi juga licik dari siapa kamu belajar. Diam apa yang kamu bicarakan? Malam ini pertunjukan Cheongsam. Kamu bawa Lu Yao agar kamu tidak tergoda oleh wanita cantik di luar Yunteng kakak. Kenapa kamu datang? Aku datang untuk minta maaf pada kakak Lu, aku tidak sengaja. Kakak Lu yang memukulku duluan baru aku mendorongnya. Kakak aku salah, kamu tidak apa-apakan. Lagi pula Yunteng kakak tidak mencintaimu. Lebih baik kamu serahkan dia padaku ya. Wanita jahat, aku beritahu kamu. Meskipun dia tidak mencintaiku, aku tidak mungkin bercerai dengannya. Berani kau memukulku. Berani merebut priaku. Lihat bagaimana aku menghajarmu. Sajikan teh. Sajikan teh? Jika kau ingin menjadi selir Yunteng, kau harus menyajikan teh kepada nyonya utama. Ini aturan dasar ini. Tidak kau pahami? Kakak, apa yang kau katakan aku? Tidak mau kau bilang tahu salah. Maka keluarlah dan berlutut. Lu Yao, sudah cukup kau membuat keributan. Bodohnya masih lemah. Nenek bilang benar, aku harus lebih tegas. Kakak Yunteng, jangan bertengkar karena aku. Aku akan menyajikan teh untuk kakak. Kakak silakan minum teh. Teh ini terlalu lama buat lagi. Kakak silakan minum teh. Kau ingin memberiku air cuci teh. Kau sengaja minayu zengku. Aku mengajarkanmu aturan, lanjutkan. Teh dituang 70% penuh. Aturan dasar ini tidak paham, masih ingin jadi selir. Sudah cukup. Aku hanya mengajarkannya aturan, bukan mau membunuh kekasihmu. Hal kecil ini saja tidak bisa dilakukan. Aku akan tunjukkan sekali. Nenek silakan minum teh. Sudah paham, mundur dulu. Oh. Lu Yao, kapan kau belajar menyeduh teh? Hanya menuang satu cangkir. Tuang sendiri, tidak punya tangan. Nenek, aku juga bisa membuat teh, lain kali buatkan untuk nenek. Baiklah cucuku. Sungguh hebat. Kapan kau bisa membuat teh, aku tidak tahu. Urus saja dirimu sendiri, aku bisa banyak hal. Nanti pelan-pelan kau akan tahu ya. Nenek bilang mau melihat apa. Peragaan busana aku akan persiapkan dulu. Nenek cucu pamit.
Ini terlalu terbuka. Tidak menjaga kesopanan. Nenek biasanya suka baju seperti ini. HM. Maaf, tolong jangan pecat saya. Ibu saya masih di rumah sakit, saya masih harus membayar biaya pengobatan. Apakah saya sangat menakutkan? Berdirilah. Sekarang saya tidak suka pakaian seperti ini. Apakah ada pakaian lain di rumah? Siapkan pakaian lain untuk saya. Baik. Tidak tahu sopan santun. Kakak Yunteng, makanlah lebih banyak. Tampaknya saya harus mengajari Anda tata krama dengan baik. Kapan pelayan bisa makan di meja? Masih belum mundur. Kamu menghina saya. Berani membantah saya, hati-hati saya menamparmu sampai hancur. Kakak Yunteng, lihat dia. Saya sudah kenyang. Berhenti. Siapa yang menyuruhmu pergi? Cepat datang membantu saya. Saya menyuruhnya untuk membantu, tapi karena kamu sudah membantu. Kamu membantu seperti ini, membungkuk sedikit, menunjukkan kamu tinggi. Bagaimana wanita ini bisa begitu berwibawa? Saya juga sedikit takut apa yang terjadi. Nenek cucu menantu pamit. Kereta kuda mana? Kereta kuda apa? Tidak ada kereta kuda, juga tidak bisa naik peti mati ini. Gelap gulita. Kamu berbicara sangat tidak menyenangkan. Apakah kamu mengutuk Kakak Yunteng? Saya menyuruhmu berbicara. Nyonya, Anda bercanda. Mobil ini adalah edisi terbatas global saat ini. Mobil dengan patung kecil emas disebut edisi terbatas. Cepat buka pintu naik mobil. Xiao Guzi tidak buruk tahu tata krama. Mobil ini cukup lembut, Xiao Guzi. Patung kecil emas ini sangat kecil. Bisakah menarik kami berempat? Kamu nanti mengemudi dengan stabil. Baik, Nyonya. Kenapa ada patung kecil emas ini? Apa ini? Ini juga bisa meniup angin ya. Ini juga bisa terang. Saya bilang bisakah kamu diam? Oh, ngerti. Aku kenapa ya? Apa aku terhipnotis sama dia? Atau otakku lagi nggak waras? Mobil. Kamu koordinator ngapain aja? Model utama malam ini nggak bisa datang, hal penting banget. Baru sekarang kamu kasih tahu, dia juga ada urusan mendadak. Gimana kalau kita ganti aja yang itu model top? Mau cari di mana? Cepat selesaikan. Ada apa sih? Yunzong, Anda datang nggak apa-apa soal model? Kak Yunteng, acara peragaan busana ini penting banget. Gimana kalau biar kakak yang gantikan aja soalnya? Dengan wajah dan tubuh kakak, jauh lebih bagus dari model-model itu. Wajah dan tubuh nona ini emang bagus sih, cuma nggak tahu bisa peragaan nggak ya? Kakak cantik alami, nggak perlu pengalaman peragaan. Aku yakin kakak pasti mau bantu Kak Yunteng mengatasi masalah, kan? Meski nggak ngerti kalian ngomong apa, tapi aku rasa sepertinya cuma menunjukkan penampilan aja, kan? Permaisuri setuju. Lihat deh gimana aku bikin kamu malu di depan orang. Jangan sampai nanti kaget ya. Adik. Nyonya, ini baju yang disiapin buat kamu. Setelah ganti baju ikut model naik panggung aja. Kalau nggak ada apa-apa aku pulang dulu ya. Ini pasti ada investor bawa selingkuhan lagi. Selera investor payah banget sampai yang kayak gini. Bisa diemong iya juga ya. Dandan aja nggak bisa pasti yang ngomong. Orang tua banget tuh. Selingkuhan yang kalian maksud selir ya? Aku ini istri sah, suamiku juga nggak bakal punya selir. Ngakak deh, masih aja ngaku istri sah. Kamu ini baru aja kelar syuting.
Dari set film vertikal belum sadar ya. Dia akting juga sih kampungan banget. Kayaknya pindah set film jadi figuran. Sutradara juga nggak mau kali ya? Nggak ngerti kalian ngomong apa. Aku mau ganti baju dulu, nggak ada urusan, minggir dulu. Kamu tuh model utama ya, ini baju utamanya. Cantik banget dasar jalang. Kalau nggak ada kamu turun tiba-tiba sutradara pasti udah tentuin aku jadi model utama. Saya mengerti. Kamu pasti sudah tidur dengan sutradara. Sutradara yang berminyak itu kamu tega menciumnya. Jaga mulutmu tetap bersih. Jika aku mendengar rumor lagi lain kali, ini bukan hanya tentang menamparmu. Dan jika kamu suka baju itu, ambil saja. Lagi pula kamu tidak pantas memakainya. Aku yang lebih cocok memakainya. Nyonya Pak Yunteng sudah menyiapkan ruang rias khusus untukmu. Aku akan mengantarmu. Yunteng yang mengatur. Pria besar kok canggung. Ayo pergi. Barang ini jauh lebih baik daripada Shidai. Suamiku. Ayo biar aku yang meriasmu. Jangan main-main, kamu bisa. Siapa bilang aku tidak bisa? Yunteng, kamu yang merias aku. Aku tidak bisa merias. Tidak masalah hasilnya seperti apa, ayo. Apa? Pegang ini. Aku Pegang ini. pernah belajar dari nenek. Kamu pangeran mahkota. Belajar ini dari nenek. Kalau ayah tahu, kamu pasti akan dihukum. Hukum saja nanti. Alisku aku yang akan meriasnya. Yunteng, di kehidupan ini, aku tidak akan kehilanganmu lagi. Aku sudah memodifikasi baju Lu Yao, pasti tidak akan ketahuan. Kakak Yunteng, cepat duduk. Malam ini pasti kakak Lu yang paling cantik. Kak selanjutnya adalah kakak ipar. Kali ini aku sudah siap sepenuhnya. Aku lihat bagaimana kamu bisa muncul lagi. Keluarga Yun tidak akan membiarkan kesalahan seperti ini. Nanti kalian berdua pasti akan bercerai. Itu hanya masalah waktu. Kamu senang apa? Tidak, aku hanya menantikan penampilan kakak Lu. Cantik sekali, dia sangat cocok dengan kostum ini. Cepat matikan lampunya. Kamu periksa apa yang terjadi. Oke, kalian kenapa sih? Kegiatan penting begini kok bisa gagal. Dia pasti dia yang mengutak-atik bajuku. Pasti cuma dia yang pegang baju itu. Kak, gimana sih, cuma mau cari perhatian. Sampai segitunya padahal fashion show ini penting banget buat kakak Yunteng. Berani-beraninya menuduh aku. Xiao Guzi, tampar dia. Kalau masih berani menuduh aku, akan aku buka baju kalian di depan umum. Kalian yakin aku yang ngutak-atik? Tidak, kami cuma iri makanya menuduhmu. Oke deh, aku maafin kalian. Maaf Pak Yun, aku akan mendidik mereka, bos wanita ini. Benar-benar tegas. Karena masalahnya sudah selesai, aku duluan ya. Tunggu. Jangan-jangan suruh aku gendong dia lagi. Malam ini aku nggak bikin malu kan? Nggak mau puji aku. Malam ini cantik banget.
Kakak Yunteng tunggu aku. Gadis kecil jangan lari-lari ngejar cowok. Tidak aman Xiao Guzi antar adik pulang. Silakan. Pergi. Maaf, maaf, Hal kecil aja nggak bisa. maaf. Besok nggak usah Maaf masuk kerja. Nyonya, jangan pecat aku. Pergi. Nenek silakan minum teh. Lu Yao, kamu kenapa sih? Mana yang beneran kamu? Kamu siapa sih? Gak nungguin aku baiklah-baiklah. Nyonya cepat ikut aku ke rumah sakit. Ada apa? Pak Yun kecelakaan karena Nenek, nggak fokus gimana nyetir. kabar Yunteng? Cuma luka di punggung, dijahit beberapa kali aja. Anak itu nyetir nggak hati-hati. Bikin kamu khawatir, iya kakak Lu. Jangan khawatir kakak Yunteng. Mungkin karena kejadian malam ini. Nggak fokus aja bukan salahmu, ada apa. Aku nggak berani ngomongin kakak Lu. Benarkah kalau begitu tidak perlu dijelaskan lagi ya? Matua sialan kalau bukan karena kamu. Yunteng pasti sudah bercerai dengan wanita ini. Siapa keluarga pasien? Saya kakak Yunteng, bagaimana keadaannya? Minggir, kamu ini keluarga apa? Bagaimana kondisi pasien? Luka pasien sudah kami tangani tapi dokter bedah jaga dipanggil pimpinan. Mungkin harus menunggu sebentar baru bisa dilakukan penjahitan. Tidak bisa begitu, kalau tidak segera dijahit kakak Yunteng pasti sangat kesakitan. Bukankah kamu perawat, cepatlah jahit. Masih ngomong apa lagi di sini kalau kakak Yunteng? Ada apa-apa aku tidak akan memaafkanmu. Maaf, saya hanya perawat magang. Tidak bisa melakukan penjahitan luka. Saya yang akan melakukannya. Cucu menantu kamu bisa. Benar juga Nyonya, ini bukan hal yang bisa dianggap main-main. Iya kakak Lu, kamu harus mempertimbangkan kakak Yunteng. Keputusan yang dibuat olehku tidak perlu dipertanyakan oleh orang yang bahkan bukan selir. Kenapa kamu datang kamu? Datang dengan marah-marah mau apa? Menjahit lukamu kenapa? Takut aku memakanmu. Kamu yang menjahit lukaku kamu bisa. Siapa bilang aku tidak bisa? Ya kakak Lu, ini bukan saatnya untuk pamer dan membual. Bukankah kamu selalu tidak pernah menyentuh pekerjaan rumah? Sebentar, kamu pelan-pelan ya. Aku takut sakit. Kamu laki-laki kok takut sakit? Laki-laki kenapa? Tidak boleh takut sakit kamu ini. Takut sakit tapi berani maju ke depan. Ini yang aku pelajari dari utusan luar negeri. Jahitan ini membuat luka cepat sembuh. Kalau takut sakit, gigitlah ini. Ngomong-ngomong, aku menjahit lukamu, maukah kamu menggigit sesuatu? Ini akan sakit loh. Bukankah kamu takut sakit? Dulu dia pasti tidak akan ingat aku takut sakit. Cepat minggir, aku belajar kedokteran 5 tahun tidak berani menjahit luka sembarangan. Kamu berani bilang bisa ya kakak Lu? Jangan main-main ini. Untuk pamer Lu Yao. Kamu benar-benar bisa tidak bisa ya? Sudah. Tunggu saja dokter kembali. Nenek sudah bilang. Kamu cepat minggir saja biar Kak Yunteng istirahat dengan tenang. Nenek percaya sama aku. Luka kecil ini aku bisa tangani. Ah, jangan ngomong besar. Kamu tahu cara menjahit luka, setidaknya jarum harus dipegang dengan mantap. Kalau tidak kamu sama saja membunuh. Aku ini tukang ahli nomor 1 di Dasia. Tangan tidak mungkin goyang. Kak, kamu dengar nggak? Kamu nggak mau Kak Yunteng matikan walaupun Kak Yunteng mau cerai sama kamu nggak boleh balas dendam seperti ini. Kalau kamu marah, marah saja sama aku. Kalian semua dengarkan, dia yang suruh aku marah sama dia. Baru aku pukul dia. Permintaan seperti ini seumur hidup belum pernah dengar. Nenek, kamu nggak mungkin serius mau dia jahit luka Kak Yunteng kan? Sudah diam semua, biarkan dia jahit. Tenang, aku nggak akan biarkan kamu kenapa-kenapa. Kamu juga keluar. Ini rumah sakit, kenapa aku harus keluar? Aku mau rawat pasien. Baiklah Lilin. Kamu terlalu banyak nonton sinetronnya. Semua ini sudah disterilkan dan untuk merawat luka, pakai yodium alkohol saja sudah cukup. 2 botol ini. Tunggu, belum disuntik bius nih. Ketemu istri seperti kamu sial banget. Aku mulai ya, tahan ya.
sudah sebelum lukanya sembuh jangan banyak gerak. Masa sih teknik kamu lebih mantap dari dokter rumah sakit kita? Gampang. Kalau sudah dijahit berarti aku bisa pulangkan. Nggak boleh, kamu harus istirahat dengan baik. Kalau aku tahu kamu kabur diam-diam. Nah gitu dong. Istirahat yang baik, aku pergi dulu. Gimana? Nenek tenang, sudah dijahit. Luar biasa. Hingga rawat inap semalam kalau tidak ada risiko infeksi. Besok bisa pulang. Cucuku memang hebat. Sio Yun gak nyangka kamu juga ada hari diatur istri. Diam. Kalau kamu tidak sibuk urus saja majalah fashion yang mau dirilis. Tidak, aku tidak santai. Anda istirahat dulu, aku pergi. Kak Lu memang hebat ya. Aku harus belajar banyak darimu. Nenek lelah ya, aku antar nenek pulang, istirahat. Baik. Aku akan membuat kalian membayar mahal. Sekretaris Su ini adalah contoh majalah fashion. Segera hubungi percetakan siap. Kak Lu, Di mana kantor si Oyun? Aku mau kirim barang. sekarang jam kerja. Peraturan perusahaan tidak boleh ada orang luar masuk. Apa aku orang luar? Kakak tentu bukan orang luar tapi untuk masalah peluncuran majalah fashion, Kak Yunteng sedang sibuk, mungkin tidak ada waktu untuk menemuimu. Bagaimana kalau kakak taruh di sini saja, aku yang akan mengantarkannya. Lagi pula aku adalah sekretaris pribadi. Kak Yunteng, Bukankah itu hanya pembantu tidak memberi hormat padaku? Sudah keterlaluan. Masih berani bicara sembarangan. aku akan mengantarnya sekarang. Tidak usah. Kakak, kenapa kamu menumpahkan air ke contoh majalah? Ini satu-satunya contoh majalah. Sukin, bagaimana dengan contoh majalahnya? Pemimpin redaksi, dia baru saja menumpahkan air ke contoh majalah. Apa yang terjadi? Kamu siapa yang mengizinkanmu masuk? Contoh majalah yang sangat penting ini, bagaimana bisa kamu rusakkan? Pemimpin redaksi Kak Lu adalah istri Kak Yunteng, dia juga tidak sengaja. Aku tidak peduli siapa kamu, besok majalah akan dirilis. Sekarang contoh majalah rusak. Usaha semua orang sia-sia. Kamu sebagai istri Sio Yun, beginikah caranya bekerja? Pemimpin redaksi terkenal keras kepala. Tidak memberi muka pada siapapun, aku lihat bagaimana kamu menghadapinya. Buku panduan ini cukup bagus. Tentu saja ini ditulis oleh konsultan fashion. Menganalisis tren tahap selanjutnya. Sekarang basah karena kakak, bagaimana kalau kakak cepat minta maaf pada pemimpin redaksi? Minta maaf, bisa mengembalikan contoh majalah seperti semula. Aku tidak mengerti Sio Yun yang muda sukses. Bagaimana bisa menikahi orang sepertimu? Walaupun aku tidak mengerti apa yang kalian bicarakan, tapi menurutku, contoh majalah ini masalahnya besar. Apa kamu tidak mengerti apa-apa? Di sini kita bisa bicara tentang pasar fashion. Kita sudah melakukannya. Tidak ada analisis yang lebih otoritatif daripada kita berani bilang analisis kita salah. Tidak menyangka kamu sebodoh ini. Sekarang kamu sudah bikin marah banyak orang, bahkan Yunteng juga tidak bisa selamatkan kamu. Di sini tertulis, kalian mau jual baju tema nostalgia. Apakah itu berarti merindukan masa lalu? Kamu mau bilang apa? Seluruh katalog ini didominasi oleh baju warna abu-abu, tapi bahannya terlalu lembut. Kalau pakai sabuk warna-warni sebagai aksesori pasti akan terlihat bagus. Jadi temanya seharusnya disebut irama kehidupan, bukan nostalgia. Kak, kamu hebat banget. Bahkan editor senior sekalipun tidak melihatnya, kamu malah bisa melihatnya. Kak, kamu tidak mungkin hanya ingin menghindari tanggung jawab, sengaja bilang begitu kan? Di sini semuanya orang dalam. Jangan sok tahu deh. Di sini tertulis, sekarang lagi tren poni pendek. Tapi alis ceweknya kalian gambar terlalu panjang. Tidak jelek apa dan lagi. Parfum yang kalian keluarkan katanya dibuat dengan teknik kuno. Pakai bunga mawar, aromanya segar dan lembut. Tapi kita di zaman dulu parfum dibuat dari bunga melati, bukan bunga mawar. Yun tidak menyangka Nyonya tahu banyak sekali. Terakhir mahkota Ratu Dinasti Xia yang kalian pamerkan, mutiara timurnya palsu. Saya sarankan kalian jangan pamerkan. Apa yang kamu bilang sebelumnya saya setuju. Tapi mutiara timur ini susah payah. Kami dapatkan dengan harga mahal, bilang palsu. Jangan sembarangan ngomong. Silakan percaya atau tidak, saya capek, mari kita bubar. Ngomong-ngomong, gaya Yunteng bagus banget. Kalian bisa tanya-tanya dia. Ini kue yang saya bawa untuk Yunteng, kamu saja yang bawa ke dia. Apa saya juga harus pakai sabuk ya? Ngomong apa, ambilkan kuenya. Dulu kan kamu tidak suka makanan manis. Saya ambil, tapi Nyonya begitu hebat. Ingin cerai tidak mudah. Cerai saya hampir lupa. Tapi tidak cerai.
Kayaknya juga enak. Abang kamu baik-baik aja? Makan pelan-pelan ya, kalau enak lain kali aku bikin lagi buat kamu. Soalnya abang udah baik banget sama aku. Sudah berapa kali aku bilang jangan panggil aku abang. Aku baik sama kamu cuma karena kakek. Jangan marah dong, aku cuma merasa panggilan itu lebih akrab aja. Kalau kamu nggak suka, lain kali aku nggak panggil lagi. Sio Yun. Apa ada yang bisa dibantu? Editor sangat meminta agar istri jadi konsultan. Dan kamu bilang mau bawa istri ke lelang, aku perlu siapin baju nggak? Aku pertama kali ngadain lelang. Penting banget kamu ikut bareng aku ya. Kamu ngadain lelang ada hubungannya sama aku apa? Aku nggak mau ikut kamu ajak-ajasukin si Jalang itu. Untuk temenin kamu aku malam ini ada janji. Lelang yang diadain abang pasti penting dan mewah. Aku mau ikut bareng kalian untuk menyaksikan. Tapi aku nggak punya baju yang bagus gimana. Kayaknya bakal bikin malu Yunteng kakak ya. Kalau gitu kamu nggak usah ikut aja. Yunteng kakak aku ikut bareng kalian. Aku siapin bajunya sendiri gimana? Semua makanan di meja ini. Kamu yang masak ya? Tentu dong, ini kan hasil masakan koki istana. Kamu beruntung deh. Koki istana. Aku sendiri aja. Buka mulut. Enak nggak? Dulu aku nggak tahu kamu punya skill masak gini. Dulu males masak, sekarang utamanya pengen dapetin kamu lagi. Dapetin aku. Aduh, keceplosan. Banyak bacot, cepet makan. Oh ya, editor bilang. Pengen kamu jadi konsultan di perusahaan. Konsultan apa ngapain? Kamu mau nggak oh ya itu? Surat cerai kamu udah tanda tangan belum? Aku kasih tahu kalau berani lagi ngomong cerai sama aku. Aku jahit mulut kamu masakanku. Kamu udah tahu kan? Malam ini ada lelang. Kamu ikut bareng aku ya? Lelang, oke. Kenapa kamu tidak memberitahu saya lebih Dulu awal? kamu bilang kamu tidak akan pergi. Itu dulu saya harus mendengarkan nenek. Menjaga kamu agar kamu tidak terpengaruh oleh perempuan-perempuan licik itu. Kapan saya punya? Makan jangan bicara saat makan. Tidur jangan bicara. Kakak Yunteng kamu akhirnya datang. Bukannya kamu tidak perlu datang. Momen penting ini tentu saja saya juga harus menyaksikannya. Jangan khawatir, saya pasti tidak akan membuatmu malu kakak Lu. Bukannya kamu biasanya tidak suka menghadiri acara seperti ini. Kenapa hari ini datang? Saya ingin datang ya datang. Bukannya lelang ini diselenggarakan oleh Yunteng. Sebagai istri Yunteng, kenapa saya tidak bisa datang? Baiklah, mari kita masuk bersama. Lelang kita sekarang resmi dimulai. Barang pertama yang akan kita lelang dibuat langsung oleh ahli kerajinan tangan musim panas kita. Saya bilang Mutiara Timur ini palsu. Masih saja dilelang, bagaimana pelayan ini? Menyampaikan pesan saja tidak jelas. Tidak mungkin kamu bilang palsu ya, palsu apa buktimu? Saya rasa ini asli, sekarang mulai dilelang. 30 juta. 40 juta, 100 juta, apakah ada yang lebih tinggi dari 100 juta? 100 juta sekali. 100 juta 3 kali terjual. Selamat kepada Nona Su yang mendapatkan Mutiara Timur. 100 juta pasti banyak uang ya. Menghabiskan uang sebanyak itu untuk membeli mutiara, jangan menyesal nanti. Tidak perlu kakak khawatir kakak Yunteng. Tidak masalah dengan uang segitu. Kamu memberinya uang, kamu sudah pintar ya. Bukan, dia sepupu saya. Saat kakek meninggal dia meminta saya untuk merawatnya. Saya bisa seperti sekarang berkat kakek dan nenek. Jadi, kedepannya urusan rumah tangga akan saya urus. Agar kamu tidak menghabiskan uang untuk perempuan-perempuan licik. Kakak, bukannya kakak Yunteng ingin bercerai denganmu. Nanti saat saya menikah dengan kakak Yunteng, bagaimana kalau mutiara ini dijadikan anting? Saya tidak akan bercerai dengan Yunteng. Kamu ingin menikah dengan Yunteng hanya bisa jadi selir. Tapi kamu harus tahu, selir bisa diperjualbelikan, saya bisa menjualmu kapan saja. Tapi saya tidak tahu selir seperti kamu. Apakah itu sebanding dengan 100 juta? Kamu, Maaf, aku lupa. Sekarang ini sistem monogami, jadi baiknya kamu lupakan saja niatmu itu. sekarang ini adalah barang lelang kedua kita. Ada apa? Saka baju ini ya. Ini kan baju yang pernah dipakai orang mati, tidaklah baik.
Yunteng, baju ini sangat penting bagiku. Kamu rela mengeluarkan 100 juta untuk seorang pelayan. Maukah kamu mengeluarkan uang juga untukku? Maaf ya kakak, tiba-tiba aku merasa baju ini cukup bagus jadi tidak akan aku berikan padamu. 10 juta. 100 juta. Ngerti nggak aturan sih, kamu seperti ini tidak bisa dilelang. Sudah cukup. Rp100 juta. Hebat-hebat. 100 juta sekali. Masih ada yang lebih tinggi dari 100 juta, 3 kali. Deal selamat untuk Tuan Yun kita. Mendapatkan baju pengantin ini. Pak Yun, ini 2 barang lelangmu, kalau tidak ada hal lain aku duluan ya. Dulu aku memakai baju pengantin ini untuk bunuh diri, agar setelah mati, bisa menjadi suami istri lagi denganmu. Kakak. Barusan aku tidak sengaja menawar. Baju ini memang bagus. Tapi tetap saja tidak baik kamu membelinya pulang. Ini tidak baik untuk kakak Yunteng kan? Aku beritahu kamu, baju pengantin ini meskipun ternoda darah, tapi tidak bisa menyembunyikan kerajinannya yang halus hiasan pada bajunya. Lebih menunjukkan kemuliaan pemiliknya juga mahkota ini. Bukan ahli kerajinan tingkat tinggi, tidak mungkin bisa membuatnya. Orang seperti ini mana bisa kamu hina? Aku tidak sengaja, aku hanya memikirkan kakak Yunteng. Keahlian seperti ini sekarang sudah punah. Kalau bisa mengembalikannya Yunteng di industri ini, pasti bisa menjadi yang terdepan. Ini baru benar-benar baik untuk Yunteng. Kamu ini cuma pelayan besar. Tidak punya selera seperti ini tidak berguna. Lebih baik cepat-cepat dijual saja. Lu Yao, sudah cukup ya. Kamu mau mengeluarkan uang untuknya, aku tidak bisa ikut campur. Tapi kamu sampai mengeluarkan 100 juta untuk membeli satu barang. Jadi hebat ya. Kenapa kamu bilang palsu? Pasti palsu, kamu ngerti nggak? Aku nggak ngerti kalau gitu hari ini. Aku kasih kamu lihat. Dongzu intinya adalah jenis mutiara. Dongzu asli kalau digosok akan terasa kasar dan ada serbuk mutiara yang jatuh. Ngapain lihat, aku lihat mutiaranya. Memang nggak ada serbuknya. Permukaannya sangat halus. Ini cuma menunjukkan kualitas Dongzu ini bagus. Masih nggak percaya ya Xiao Guzi? Ambil pisau. Jangan ngapain sih? Cuma nanya aja kok. Nggak sampai mau bunuh orang. Siapa bilang mau bunuh orang? Aku mau potong ini. Dongzu palsu. Asal nggak bunuh orang. Dongzu ini dibeli dengan harga 1 miliar. Gampang aja mau potong. Maaf ya, dia nggak bunuh kamu aja udah syukur. Cuma 1 miliar potong aja buat main. Ngomong apa, ambil pisau. Ya. Kakak. Kamu nggak sengaja mau rusakin Dongzu ini kan? Aku nggak mau pakai cara begitu. Kalau dipotong ternyata asli, aku ganti satu. Kamu mau ganti pakai apa? Dongzu ini barang langka. Kamu mau cari di mana yang kedua? Nggak usah kamu pusingin. Dongzu ini adalah bagian dari mahkota permaisuri. Hari ini aku berikan padamu. Sebagai putri mahkota, wibawa yang seharusnya dimiliki tetap harus ada. Kalau nggak nanti, bagaimana bisa memimpin negara? Terima kasih atas pemberian Kaisar. Hamba akan memasang Dongzu ini di mahkota hamba. Sebagai pengingat untuk hamba, agar nanti bisa membantu pangeran mahkota dengan sungguh-sungguh. Kenapa pisaunya pisau dapur? Ini acara lelang, dapat ini aja udah bagus. Kamu nggak mau yang kayak di sinetron kan? Pakai aja lumayan enak. Ini bisa ngasih tahu apa kamu ganti Dongzu aku? Kamu beneran bodoh ya, Dongzu asli kalau dipotong akan berlapis-lapis. Ini jelas-jelas tiruan dari kerang. Kamu suka ambil aja. Wah, istri hebat sekali, ternyata paham juga ini. Gelar insinyur pertama di negeri Xia. Bukan cuma omong kosong. Jadi desainer perhiasan di sini. Gampang banget. 1 miliar hilang begitu saja, sedih nggak? Kalau kamu boros lagi, aku akan. Mengerti. Baik, mari kita kembali ke istana. Kenapa? Aku baik-baik saja.
Aku akan membunuhmu cepat atau lambat. Bibi. Bibi, kenapa kamu datang? Salah aku ikut lelang kakak Yunteng. Nggak jemput kamu gak apa-apa. Teh hijau ini rasanya nggak enak. Jangan kirim lagi ya. Kamu kenapa di sini? Walau aku ibu tirimu, kamu sudah keluar dari keluarga Yun tapi nenek ada di sini. Aku datang lihat nenek, apa perlu izinmu? Lagian kenapa kamu belum cerai sama dia? Cerai atau enggak urusanku sendiri. Kalau kamu nggak cerai sama dia, harta keluarga Yun semua akan jadi milik adikmu Yunki. Kamu nggak akan dapat sepeser pun. Yunki apa itu Zhan Yunki? Dulu Zhan Yunki yang merebut kekuasaan. Membunuh Yunteng kali ini apapun yang terjadi. Aku nggak akan biarkan Yunteng dirugikan. Aku nggak tertarik sama harta keluarga Yun, maaf. Aku capek istirahat dulu. Yunteng nggak tahu aturan kamu sebagai istri, kenapa? Nggak pernah datang lihat aku. Ibu, bukan aku nggak tahu aturan. Tapi aku didorong adik. Badan nggak enak kan ibu, orang tua. Nggak mengerti aku kan. Nenek sudah malam, silakan istirahat dulu. Biarkan aku yang urus di sini. Lumayan kamu masih tahu aturan. Kamu gini sama orang tua sebagai orang tua. Hari ini aku akan mengajarkanmu aturan sujud sama aku. Orang tua. Kamu juga bilang diri orang tua, bilang aku sama Yunteng nggak tahu aturan. Apa kamu nggak pernah dengar ibu baik anak bakal berbakti? Kamu nggak baik. Gimana aku sama Yunteng bisa berbakti sama kamu? Dan aku hormat padamu sebagai ibu tiri Yunteng. Baru aku panggil kamu, jangan sok jadi orang penting. Kakak, kenapa kamu bicara begitu pada Bibi? Kamu diam saja, tuan sedang bicara. Mana ada budak yang ikut campur. Kamu ibu tiri Yunteng sebenarnya. Hanya istri kedua, sok jadi orang tua kamu pantas. Orang tua kami adalah nenek di atas sana. Mantunya ini memang hebat. Akhirnya ada wanita yang bisa mengendalikan Yunteng. Lagi pula kamu bilang Yunteng sudah lepas dari keluarga Yun. Kenapa tidak ada anggota keluarga Yun lainnya yang datang pamer, malah kamu? Seorang istri kedua yang tidak tahu malu. Datang ke sini sok jadi orang tua, aku jijik. Kamu berani bikin aku marah. Berani sekali. Meskipun kamu istri kedua, tapi kamu tetap nyonya besar keluarga Yun. Tidak ada sikap nyonya besar apa. Keluarga Yun sudah bangkrut sampai harus meminta-minta. Dasar jalang, berani bilang begitu padaku. Kamu mau memberontak ya? Buka matamu lebar-lebar. Ini bukan keluarga Yun, ini milik Yunteng. Aku marah, kakak, jangan bicara lagi. Keluarga Yun kan keluarga besar. Begitu memaksaku untuk bercerai dengan Yunteng. Kalau Yunteng bercerai denganku, kamu akan membagi hartanya. Jangan pikir orang tidak tahu apa rencanamu. Aku beritahu kamu. Selama aku ada hari ini, meskipun kamu hancurkan sempoa, tidak akan ada suara. Apapun trik kotormu, aku siap. Dasar jalang, aku akan memukulmu. Berani pukul aku, kakak? Ini salahmu. Kenapa kamu berani memukul Bibi? Aku tidak memarahimu, kamu tidak nyaman ya? Aku beritahu kamu, di rumah ini selain Yunteng dan nenek, aku yang paling berkuasa. Aku sarankan kamu jangan banyak bicara dan ikut campur. Aku lawan kamu, cukup. Nenek, maaf mengganggu istirahatmu. Nyonya besar, akhirnya kamu datang. Kenapa Yunteng menikahi wanita kasar seperti ini? Harus bikin mereka cerai, usir dia keluar. Lu Yao, anak ini aku sangat suka. Meskipun aku sudah lama nggak ke keluarga Yun, tapi di keluarga Yun omonganku masih punya bobot. Masalah cerai tolong jangan dibahas lagi. Dan ada beberapa orang. Sudahlah, simpan saja pikiran-pikiran kecilmu itu, ibu. Bagaimana bisa kamu bilang begitu? Dia hari ini bahkan berani memukulku. Bisa jadi suatu hari nanti demi hartamu, dia bahkan berani melawanmu. Nenek, hari ini di lelang aku dapatkan sebuah mutiara timur yang sangat berharga, tapi kakak bilang itu palsu. Langsung dihancurkan, padahal aku mau kasih ke nenek. Kakak bahkan nggak peduli sama mutiara timur seharga 1 miliar. Seharusnya dia nggak bakal mencuri harta nenek. Kamu tahu apa? Nenek itu pemegang saham kedua terbesar di grup Taichu. 1 miliar? Itu bahkan nggak seberapa dibanding harta nenek. Sudahlah. Jangan main drama lagi, kalau aktingnya bagus. Mending main di drama vertikal aja. Terima kasih atas pengingatnya, aku hampir lupa nenek. Sukin yang itu memang palsu. Tapi yang ini,
Asli nggak ada harganya. Aku kasih ke nenek. Ini nggak mungkin kamu pakai mutiara timur palsu. Untuk ganti yang asli sengaja hancurin yang palsu. Lalu datang bermanis-manis bilang yang ini yang asli. Kemampuanmu untuk balik tuduh ini belajar dari siapa? Dilelang banyak orang, mau nggak cari beberapa orang buat tanya. Lihat apakah aku benar-benar nukar atau nggak. Sudahlah, aku percaya Lu Yao. Kalau kamu nggak terima, suruh Yunteng ambil rekaman CCTV lelang. Kalau Lu Yao yang nukar, aku yang tanggung jawab. Ini udah malam, kalian semua harus pulang istirahat. Yunteng masih di atas. Nunggu Lu Yao, aku juga mau istirahat. Pergi. Perubahannya terlalu besar. Kenapa ada pikiran nggak baik sama aku? Nggak. Kamu masih banyak hal yang sembunyiin dariku dan hal yang terjadi hari ini. Apa kamu harus kasih penjelasan sama aku? Penjelasan apa? Jelasin kenapa harus habisin 1 miliar buat beli baju dan mahkota itu? Sakit hati kamu habisin 1 miliar. Waktu beli mutiara palsu buat Sukin. Kenapa nggak merasa sayang sih? Itu soal ini. Sudah kujelaskan padamu. Oke, aku maafkan kamu, tapi jangan ada lagi yang kayak gitu kamu ngasih uang ke cewek lain. Aku bakal cemburu. Kalau aku cemburu, bisa-bisa aku ngelakuin apa aja. Kamu mau ngapain sih? Kamu kan laki-laki. Kenapa malu-malu gitu? Kamu maksudnya apa? Aku bilang, Kamu. bisa-bisa aku ngelakuin apa aja. Udah. Oke, silakan. Kenapa dulu nggak sadar? Kamu lucu banget. Kamu main sendiri aja, aku ke ruang baca. Kamu kenapa sih begitu kaku? Coba nenek yang ngajarin. Kamu yang bikin. Semuanya makanan kesukaanku. Yun Song. Sudah sarapan belum? Belum. Coba bakso bikinan kakak ipar. Terima kasih kakak ipar. Kakak ipar aku sudah makan, aku nggak lapar. Kak, ada apa? Sukin bilang mau ikut acara variety itu. Dan sutradara, setelah melihat penampilan kakak ipar, bilang, Acara tari apa itu? Our Dance. Acara ini sangat populer, bisa dibilang semua orang tahu. Dengan keahlianku sebagai perajin pasti bisa ikut. Desain perhiasan apapun kalau aku terkenal, pasti lebih mudah untuk mewariskan keahlianku. Dan juga bisa membantu Yunteng. Aku mau ikut acara variety itu. Kamu kenapa? Kamu bodoh ya, aku mau ikut acara itu. Kalau aku sudah terkenal, aku akan ke tempatmu buat desain perhiasan. Nanti aku desain apa aja. Pasti bisa dipromosikan dengan mudah dan nanti kamu bisa santai-santai aja dapat Kamu uang. juga bisa desain perhiasan. Kamu setuju atau tidak? Aku. Sepertinya tidak ada masalah. Tapi ini harus setuju dari nenek dulu. Kalau gitu aku siap-siap dulu. Tenang, aku pasti tidak akan bikin kamu gagal. Dah. Kamu nggak merasa? Lu Yao akhir-akhir ini agak beda. Ia kayak orang yang berbeda. Dan ada aura wibawa yang aneh. Kemampuannya tiba-tiba banyak, dan semuanya hebat. Apapun kemampuannya aku mau percaya. Gagal ya gagal, yang penting ada aku. Kayaknya kamu sudah terpikat sama kakak ipar. Kamu masih ada urusan apa enggak? Kalau nggak cepat pergi. Jangan ganggu aku sarapan. Menurutku ini bagus, kakak ipar begitu kuat. Kamu lemah juga nggak apa-apa, aku pergi dulu. Aku lemah, nenek. Aku baru dapat barang antik buat kamu. Panjang umur ini buat kamu. Nenek. Cucu menantuku pakai ini. Sangat cantik. Nenek, bros ini buat kamu.
Ini buatan tanganku sendiri. Skill cucu menantuku benar-benar luar biasa. Dia benar-benar bisa bikin ini. Kamu baru kasih mutiara. Sekarang kasih bros bilang aja. Ada apa yang kamu minta? Nenek bijaksana, aku mau ikut acara tari. Skill desain perhiasanku kamu sudah lihat. Aku mau manfaatkan kesempatan ini untuk promosi. Aku nggak mau jadi orang yang gagal. Wanita punya tekad mandiri itu. Bagus, nenek dukung kamu. Tapi sebelum kamu fokus ke karir, apakah kamu dan Yunteng bisa kasih aku cicit dulu? Itu nenek. Aku juga dukung Lu Yao kalau dia mau sukses. Ya fokus ke karir dulu. Aku lihat kamu gimana. Ini penampilan terbaik sejak acara ini tayang. Bagus, skill tarinya juga bagus, bakat yang baik. Dengan acara yang menarik ini rating kita pasti bagus. Yun, ini siaran langsung. Nanti biar tim promosi yang mengangkat Sukin. Juara kali ini, kalau tidak ada halangan pasti dia. Kak Yunteng, kalau bukan karena kamu yang menonton dari bawah, aku nggak bakal bisa menari sebaik ini. Selanjutnya mari kita sambut Lu Yao. Bagaimana bisa aksesoris kepalanya begitu indah, kita yang menyediakan. Itu dia yang desain dan buat sendiri. Kepalanya bagus, nanti kita tambahkan di promosi. Apa sih kok belum mulai? Sound technician, ada apa, musiknya mana? Nggak ada musik, gimana kamu mau menari? Sutradara musik Lu Yao nggak ketemu bodoh. Hal kecil aja nggak bisa. Mau bikin aku malu, kamu masih hijau. Kak Yunteng, gimana kalau biar kakak yang turun? Kayak gini berdiri aja malu banget. Di istana musim semi siang hari. Bulbul bersayap baru. Seratus rumput mencari bunga di bawah. Hanya bertaruh permata penuh. Hari menjelang malam merias wajah yang tersisa. Di depan raja menari dengan santai. Siapa bilang pinggangnya ramping? Berputar dan tersenyum membuat raja terpesona. Bagus, sangat bagus, baru juara. Ayo kita bertepuk tangan, nyonya benar-benar hebat. Kamu tunggu saja. Kalau ada orang jahat yang memelukmu dari belakang seperti ini, kamu tendang sekuat tenaga. Injak dia, siku pukul tenggorokannya. Pukul yang mematikan. Aku sekarang sudah mengendalikanmu. Gimana? Kamu belajar cepat sekali. Siapa kamu? Aku bunuh kamu. Anak kecil, kamu mati, tunggu saja. Gak apa-apa. Kak Lu salah, aku yang ngobrol sama Kak Yunteng terlalu lama. Bikin kamu kena bahaya, untung kamu nggak apa-apa. Kalau nggak aku nggak tega Kak Yunteng. Kamu nggak marah sama aku kan? Ayo pergi. Tunggu. Kamu ganteng banget. Bodoh, hal kecil aja nggak bisa. Kamu hari ini sudah capek, istirahat yang cukup. Aku tidur di kamar tamu. Wanita saat seperti ini paling butuh teman. Duduklah, temani aku. Kamu kok beda ya sama dulu? Jadi kamu lebih suka aku yang dulu? Atau aku yang sekarang? Tentu saja kamu yang sekarang. Hah, berhasil nih. Aku mimpi panjang banget. Di mimpinya kamu mati buat nyelamatin aku.
Tapi gak apa-apa. Untungnya pas aku bangun, kamu masih di sampingku. Jadi kali ini apapun yang terjadi, aku gak bakal kehilangan kamu lagi. Masa harus aku yang ngajak dasar bego? Bilang. Ketemu Sukin yang nyuruh orang buat nyulik istri bos, termasuk waktu itu. Masalah fashion show juga dia. Kabar ke pemegang saham rapat. Sukin, kayaknya aku terlalu baik sama kamu. Teman-teman, aku mau umumkan sesuatu. Mulai sekarang Sukin diberhentikan dari posisi sekretaris, nggak akan dipekerjakan lagi. Apa aku salah apa? Kamu sendiri nggak sadar ya? Aku ingat pesan kakek sebelum meninggal buat jagain kamu. Aku maafin kamu sekali pergi. Aku tahu istri kamu selalu nggak suka sama aku. Tapi aku selalu ngalah. Sekarang malah suruh aku keluar dari perusahaan para pemegang saham. Menurut kalian ini adil buat aku? Iya dong, urusan perusahaan bukan main-main. Memang Bos Yun rela ngeluarin uang banyak buat cewek. Memang kedengarannya keren, tapi urusan perusahaan ini menyangkut kepentingan kita semua. Sekretaris Su sudah bekerja keras di perusahaan selama ini. Sekarang cuma karena ada cewek yang nggak suka sama dia langsung dipecat. Alasan kayak gitu aku nggak terima. Iya, aku juga nggak terima. Ini screenshot CCTV hari fashion show. Cukup belum, masih mau aku kasih bukti lain? Nggak mungkin, aku inget banget. Waktu itu nggak ada CCTV. Memang sebelumnya nggak ada, tapi Bos Yun, untuk keamanan kita semua pasang CCTV. Nggak nyangka malah dipakai buat sekretaris Su. Sama kayak waktu acara varietas musik latar Lu Yao. Tiba-tiba hilang, kita cek catatan operasinya. Waktu itu semua orang ada di lokasi, cuma sekretaris Su sendirian di belakang panggung siapin acara. Teman-teman saya dari grup Taichu. Sehebat apapun karyawan, kalau ada masalah dengan karakter langsung tidak akan diterima. Saya tidak melaporkanmu ke polisi. Sudah sangat baik hati, masih ada yang mau kau katakan? Kakak, dengarkan penjelasanku. Aku tidak sengaja. Aku hanya sesaat tergoda. Rapat selesai sore, kita lanjutkan. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Kamu akan menyesal. Setelah acara ini tayang, tanpa disangka istri memenangkan juara saham perusahaan kita. Melonjak drastis, banyak perusahaan ingin bekerja sama dan meminta istri untuk membuat desain. Saya memutuskan mulai hari ini Lu Yao akan menjadi duta perusahaan kita. Dan juga wakil presiden. Setara dengan saya. Wakil presiden. Presiden kamu belum bisa jadi. Teman-teman masih ada pendapat? Saya menentang. Sukin, kamu masih berani kembali. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Aku malu bertemu denganmu, tapi aku tidak bisa membiarkan orang yang lebih tidak tahu malu ini menyakitimu. Sukin, aku sudah sangat sabar padamu. Jangan kau tidak tahu diri. Kalau orang lain tahu. Duta grup Taichu istri Pak Yun mengambil foto vulgar, tidak tahu bagaimana orang akan memandangmu. Aku bilang aku tidak melakukannya, kamu percaya? Percaya. Pak Yun, kami juga tidak percaya istri akan melakukan hal seperti ini demi kepentingan perusahaan. Usulan tadi batalkan saja. Kalian keluar dulu kalau ini tersebar. Sedikit pun gosip. Semua yang hadir di sini tunggu saja akan saya pecat. Kamu mau apa? 1 miliar, asal kamu beri aku 1 miliar, aku bisa pura-pura tidak tahu apa-apa. Semua foto akan kuserahkan padamu untuk dihancurkan. Baik. Ternyata di hatimu Lu Yao yang paling penting. Tanpa ragu langsung setuju. Tidak boleh. Mimpi kau seenaknya saja kau memfitnah, tapi ingin mendapatkan keuntungan. Memangnya Lu Yao mudah ditindas? Bagaimana kau tahu ini fitnah kalau malam ini aku tidak melihat uangnya? Foto-foto ini akan segera
Kusebarkan kau bisa mencoba. Baiklah, aku akan mencoba Guce. Kurung dia, aku ingin melihat. Bagaimana dia akan menyebarkannya? Apakah ini termasuk penahanan ilegal apa tidak boleh? Aku tidak menyuruhmu mengikatnya. Berikan dia makan dan minum yang enak tapi tidak diizinkan melangkah keluar dari kamar. Lu Yao, kau tidak boleh melakukan ini. Suruh Guce mengawasinya dengan ketat, lihat dengan siapa dia berhubungan. Kau sungguh hebat. Aku hanya merasa aman saja meskipun aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku merasa pasti dia yang bermain curang. Kau tahu tidak ada pelukis yang bisa menggabungkan dua lukisan menjadi satu. Synthesis. Cara kau tidak akan berhasil, cepat sebarkan foto-foto itu ke internet, beli trending. Apa di internet bisa terlihat? Tanda-tanda sintesis, bukannya kau bilang tidak terlihat. Aku mengorbankan kehormatanku mengambil foto dan mengganti wajah. Kalau kau tidak membantuku, aku akan melaporkanmu. Kalian ngapain? Atas dasar apa menangkapku? Aku mengorbankan kehormatanku mengambil foto dan mengganti wajah. Tidak seperti itu. Yunki yang menyuruhku melakukannya. Yunki. Kau periksa. Baik. Tenang, mulai sekarang aku tidak akan membiarkanmu teraniaya lagi. Kau juga harus menjaga dirimu sendiri. Kakak ipar Haku belum dikembalikan. Aku pulang buatkanmu makanan enak. Sukin si sampah. Hal kecil saja tidak bisa diselesaikan. Bukan salahnya Lu Yao itu memang sudah berbeda seolah-olah orang lain. Kalau begitu dulu aku bisa langsung memakainya. Apa? Biarkan dia masuk. Lu Yao, kenapa kamu di sini? Dulu aku berpikir tukar kucing dengan pangeran lalu asal saja mencari seseorang yang ukuran tubuhnya sama dengan Lu Yao dan membuatnya operasi plastik menjadi Lu Yao. Tapi kemudian Sukin kembali dan terus menyuruh Sukin mendekati Yunteng. Sekarang bida ini akhirnya bisa digunakan. Mirip, sangat mirip. Dulu dia palsu. Tapi karena kamu bilang Lu Yao sudah diganti, maka sekarang dia Lu Yao yang asli. Tapi apakah Yunteng akan percaya? Tenang, dia sudah aku latih bertahun-tahun. Baik cara bicara maupun kebiasaan. Sama persis dengan Lu Yao. Ngomong-ngomong apa? Tentu ada hal penting yang ingin kukatakan padamu. Kita tidak ada yang perlu dibicarakan. Kalau begitu kenapa kamu tetap datang? Lu Yao, aku kasih saran cerai dengan Yunteng. Lalu bawa setengah hartanya bergabung denganku, bagaimana? Aku kasih kalian berdua kesempatan untuk hidup. Kasih aku segel kekaisaran lalu buatkan yang baru untukku. Aku mau yang terbuat dari emas murni. Bajingan, jangan harap aku membantumu. Perang Yunki, kamu bermimpi. Perang Yunki. Hampir lupa, ini bukan perang Yunki di hidupanku yang dulu. Tapi sama menjengkelkannya kalau begitu. Balas dendam dua kehidupan sekaligus. Lu Yao, kamu dan Yunteng sudah menikah bertahun-tahun, jangan-jangan kamu tidak tahu marga dia apa? Atau kamu sebenarnya bukan Lu Yao? Omong kosong. Kalau kamu yang dulu pasti akan dengan senang hati menerima saranku. Kamu sedang main apa ini? Aku ini demi kebaikanmu. Kakak yang kusayangi. Masuklah. Orang ini ternyata mirip sekali denganku. Apa maksudnya? Kakak bodohku selama ini. Kamu sudah dibohongi oleh si penipu ini. Ini baru istri aslimu. Lu Yao. Apa maksudnya? Masih belum jelas ya kakak, jangan-jangan kamu sudah
Bingung dibohongi si penipu ini. Kenapa? Kamu sudah terhipnotis oleh si rubah ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa kau tidak mengenali istrimu sendiri setelah aku pingsan? Aku digantikan oleh si jalang ini. Sudah berhari-hari apa kau tidak menyadari bahwa aku berbeda dengannya? Kaulah si rubah main-main. Dengan trik kucing mengganti pangeran hemat saja. Kucing mengganti pangeran. Siapa sebenarnya si kucing itu? Aku mengerti kau tidak ingin bercerai jadi. Kau mencari pengganti yang mirip denganku. Kukira perasaanmu padaku sudah habis. Tidak kusangka. Ternyata masih begitu dalam, masih tidak percaya. Apa kau lupa boneka ini? Ini kau berikan padaku saat ulang tahunku. Sedang melihat apa? Aku cameo di sebuah drama pendek. Putri mahkota kuno dan modern, foto setnya dikirim. Sangat bagus. Tentu saja. Hari ini adalah ulang tahunmu. Aku sengaja memesan sepasang boneka. Untukmu lihat mirip tidak dengan kita. Apa kau tidak salah, mana miripnya? Apa kau punya selera? Simpan saja untukmu malam ini, aku tidak pulang. Sukin masih ada gunanya kalau bukan dia. Bagaimana bisa mendapatkan boneka ini? Mengapa boneka ini mirip sekali denganku? Kau juga terkejut memang. Lagi pula ini palsu. Wajar saja kau terkejut. Sekarang percayakan, cepat usir si jalang yang meniruku ini. Kakakku, jangan-jangan kau jatuh cinta pada si palsu ini, sungguh lucu. Ketua grup Taichu yang terhormat jatuh cinta pada si palsu. Jalang kau sudah terbongkar. Masih berdiri di sini, cepat pergi. Jalang kau berani memukulku. Rasanya aneh. Memukulmu masih ringan kalau masih lancang. Aku akan menyobek mulutmu. Si palsu berani begitu sombong, Yunteng. Kau hanya melihat kalau kau tidak mau menghajar si palsu ini, biar aku yang melakukannya. Memberi pelajaran. Kamu berani mengambil barangku. Mau ditampar lagi. Wajahnya kenapa terlihat aneh? Yunteng, ayo kita pergi. Sekarang gimana nih? Yunteng juga gak tahu ngapain. Gak mau kasih pernyataan. Pergi dulu benerin wajahmu. Terus nanti pas ultah nenek paksa dia di depan umum. Kamu gak bakal percaya sama omongan mereka kan? Aku percaya sama kamu. Jadi kamu gak mau dengar penjelasanku. Kak, beliin bunga buat kakak yuk. Ayo nak, ambil nih bunganya. Aku ambil semuanya pulang sana. Makasih, Kak. Ini buat kamu. Siapapun kamu, aku udah bilang. Aku suka kamu yang sekarang. Jadi apapun yang terjadi, kali ini, aku gak bakal kehilangan kamu lagi. Wajahku ada bunganya ya? Sombong deh, iya. Aku lupa nanya kenapa kamu percaya sama aku. Kalau beneran Lu Yao, dia udah pasti balas. Kalau aku, Lu Yao yang dulu udah aku anggap mati. oh iya.
Kayaknya dia pakai penyamaran tapi kelihatannya natural banget. Aku emang belum pernah lihat. Soalnya kemarin pas aku tampar dia, aku ngerasa wajahnya kayak berubah bentuk. Operasi plastik. Kamu udah ganteng gini masih perlu operasi plastik. Bukan operasi plastik, maksudku mau nanya sesuatu sama kamu. Ini nomor teleponku, jangan lupa telepon aku ya. Sialan, berani-beraninya menggoda pacarku. Nanya apa gak tahu? Gak nanya. Nanya apa nomor telepon? Kamu kenapa datang? Kamu kenal aku? Kamu lupa ya aku yang operasi plastik kamu. Wajar, kamu cantik banget, ternyata hasil operasi plastik. Kak, gimana kalau kamu pertembangan aku ini alami loh? Itu aku agak gak enak badan. Jadi mampir sini. Salah. Wajahnya bukan hasil operasi plastik, maaf, salah orang. Apa maksudmu? Mau menghindari tanggung jawab? Menyingkir kalau menghambat operasi orang lain, apakah kamu bisa bertanggung jawab? Sejauh yang aku tahu sepertinya kamu tidak ada jadwal operasi hari ini kan? Tenang saja, kami bukan datang untuk cari masalah. Hanya ingin menanyakan seseorang. Aku tidak tahu apa-apa, aku sudah bilang salah orang. Kalau begitu antar kami ke ruang arsip, kami akan mencarinya sendiri. Tidak mungkin kau anggap ini rumahmu sendiri ya? Siapkan satu kontrak akuisisi untukku. Bawa ke rumah sakit bedah plastik Guangming. Direktur Yun, kita belum punya rencana masuk ke industri kecantikan medis. Sekarang ada, segera bawa kemari. Uang banyak memang bikin seenaknya ya. Ada apa, Direktur? Dua orang ini datang bikin masalah. Benar juga, Direktur, aku dengar pria tampan ini mau membeli rumah sakitmu loh. Direktur Yun, kenapa Anda datang? Kamu. Lihat apa yang kau katakan, Ketua Dewan Taichu Group. Anda mau membeli rumah sakit bedah plastik kami? Sebenarnya kami hanya ingin mencari seseorang. Tidak masalah, silakan cari, aku akan langsung mengantarmu ke sana. Dengan ini lihat apa yang bisa mereka katakan. Direktur Yun, kontrak kita sudah siap, dengan siapa kita harus menandatanganinya? Tidak perlu, kalian bisa pulang dulu. Lalu bagaimana Besok denganmu? malam adalah pesta ulang tahun nenek. Aku harus membelikannya hadiah ulang tahun. Kalau begitu aku temani kamu, ayo pergi cek. Baik. Kenapa beli lukisan dan kaligrafi? Nenek sangat suka lukisan dan kaligrafi, terutama kaligrafi. Nenek sangat terobsesi, percayalah padaku. Memberikan ini pasti tidak salah. Kalau sudah tahu nenek suka kaligrafi, buat apa beli? Aku tulis sendiri satu set saja sudah cukup. Direktur Yun. Saya mendengar perintahmu, akhirnya ketemu. Lukisan dan kaligrafi Lu Qingqi ini, aku habiskan banyak uang. Jangan khawatir, uangmu tidak akan kurang. Bagus, bungkuskan untukku. Tunggu, Kau menjual huruf ini terlalu mahal, kami masih akan mempertimbangkan Kamu lagi. tidak perlu menghemat uangku dan lagi. Huruf dari Lu Qingqi layak dihargai segitu. Nenek sangat mengidolakannya. Tetap saja kita tidak bisa jadi korban penipuan kan? Huruf itu palsu. Dari mana kamu tahu? Apa kamu juga mengerti soal ini? Kamu lupa soal mutiara dong, itu percaya padaku, benar kok. Karya asli Lu Qingqi ada di tanganku. Benar nggak sih kok aku nggak tahu? Nggak usah banyak omong, cepat jalan, aku masih harus nulis buat nenek. Cari kata jalan. Nyonya, ada apa? Nyonya, Kaligrafi tadi bungkus untukku. bukannya Anda. Gak usah banyak omong, cepetan. Bungkus bayar di depan. Di sini Gawel Come sama kalian pergi sana. Hari ini kan ulang tahun nenek, suruh kami pergi. Kenapa sih menurutku yang harus pergi? Dia kan? Kalau kamu terus begini jangan salahkan aku nggak ngasih muka. Lucu banget sih, aku bilang kamu si penipu. Masa masih berani muncul kalau aku jadi kamu? Langsung hilang aja. Oh ya, nggak usah repot-repot. Yun Qi, apa yang kamu lakukan kami? Kami nggak peduli mau main apa lagi. Silahkan, aku Lu Yao siap. Kenapa kita nggak langsung ungkap aja? Aku tahu apa yang mereka mau. Tunggu sampai ribut baru kita ungkap. Nenek, pelan-pelan. Nenek, bros ini cocok banget sama nenek. Memang cucu menantu yang baik. Jago bikinnya. Nenek Lu Yao kasih hadiah buat nenek. Aku ambilkan. Nenek ini Lu Yao sengaja siapin buat nenek karya Lu Qingqi. Lu Yao memang perhatian.
Dia tahu nenek suka sama ini. Orangnya palsu kaligrafinya. Juga palsu nenek. Nenek jangan sampai tertipu sama orang hina ini Yunteng. Ada apa ini? Nenek ini adalah kakak iparku yang asli Lu Yao. Sedangkan dia cuma Yunteng yang cari buat nipu nenek. Trik doang. Iya bu, nenek harus waspada. Yunteng ini nggak baik hati, dari mana dia cari penipu buat nipu nenek mungkin. Demi harta nenek, Yunteng itu siapa? Aku lebih tahu dari kamu. Dulu mungkin dia masih berbakti sama nenek. Tapi sekarang dia sudah dibutakan oleh si rubah ini. Nenek saya sudah mengingatkan Yunteng. Saya bilang dia palsu tapi Yunteng tidak percaya. Malah membela si palsu ini dan memukul kakak ipar. Nenek, meskipun hubungan saya dan Yunteng tidak harmonis, saya tidak akan membiarkan mereka menipu Anda seperti ini. Mereka melakukan ini tentu saja untuk harta Anda, benar bu. Harta ini seharusnya diberikan kepada Yunki. Nenek, harta ini, saya juga tidak harus memilikinya. Tapi Yunteng menipu Anda, kalau Anda memberikannya kepadanya. Tidak pantas kan? Ingin memaksa nenek mimpi. Nenek si jalang ini meniru wajah saya dan menggunakan lukisan palsu untuk membuat Anda senang. Hampir saja memberikan harta kepada mereka. Untungnya saya datang tepat waktu. Menurut saya berikan saja kepada Yunki. Jangan biarkan mereka menang. Nenek, Anda duduk dulu. Saya akan mengajak Anda menonton pertunjukan yang bagus. Kamu bilang tulisan saya palsu, ada buktinya. Nenek benar. Penelitian Lu Qingqi tentang kaligrafi adalah tingkat ahli asli atau palsu. Lihat saja tahu. Mari kita minta nenek untuk menilai bagaimana. Baiklah, apa saya takut sama si jalang ini? Tulisanmu ini yang palsu. Tidak mungkin, nenek, lihat lagi. Anda meragukan saya, tidak berani. Tapi tidak mungkin lukisan ini kan saya. Anda lihat saya dan Yunteng mau membelinya. Tapi Anda menyambar dari toko lukisan, benar kan? Bagaimana kamu tahu? Kakak ipar kamu dibuat marah oleh si jalang ini. Anda lupa tulisan ini. Anda cari bos besar, habiskan banyak uang baru dapat. Benar kamu si jalang ini mengganti tulisan asli saya dengan yang palsu. Selain membalikkan tuduhan, ada cara lain tidak? Kalau tulisan ini asli, kenapa saya dan Yunteng tidak membelinya? Bukan karena kamu bilang mahal. Saya dengar di depan pintu. Oh, ternyata kamu dengar. Yunteng, untuk saya bisa habiskan 1 miliar untuk beli baju. Sebuah tulisan mana mungkin bilang mahal? Bukan karena tulisan ini sebenarnya palsu. Sudah cukup, nenek, si penipu ini selalu mengalihkan topik ya nenek. Dia memang sedang mengalihkan topik, bu. Jangan sampai dipermainkan oleh si jalang kecil ini. Lebih baik segera usir si jalang kecil ini. Sedangkan Yunteng juga usir saja. Betul. Berani-beraninya menipumu seperti ini. Guce. Aku punya bukti. Guce ini urusan keluarga kami. Keluar dari sini. Kurang ajar menipuku yang sudah tua ini. Tidak pasti mereka menggunakan rencana palsu untuk menipumu. Betul. Masih ngotot apa? Aku harus memanggil dokter bedah plastikmu untuk berhadapan langsung. Guce, bawa dia pergi. Biarkan dia menemani Sukin. Baik. Nenek, semua ini perintah Yunki yang menyuruhku. Nenek, aku sudah ditipu. Oleh si jalang itu, aku melakukan ini semua. Untuk kebaikanmu, nenek. Benar bu, kami juga korban, bukan sengaja. Menargetkan Yunteng sudah. Aku belum pikun sampai segitunya. Kalian berdua keluar dari sini. Bagaimana ini? Jalang. Berulang kali merusak rencanaku. Akan kubunuh dia suatu saat nanti. Nenek marah-marah tidak baik untuk kesehatan. Jaga kesehatanmu. Aku belum melihatmu dan Yunteng memberikanku cicit. Aku tidak akan mati. Setelah hari ini aku akan benar-benar bermusuhan dengan Yunki. Tenang, aku akan melindungimu. Sebenarnya kamu tidak perlu melakukan ini untukku. Harta dan sebagainya aku sama sekali tidak peduli. Aku tahu kamu tidak peduli, tapi aku tidak akan membiarkan hal yang seharusnya menjadi milikmu direbut orang lain.
Hati-hati. Pelan-pelan. Lu Yao. Apa yang sebenarnya terjadi kok bisa menjadi seperti ini? Nenek, maafkan aku. Yunteng melakukan ini untukku. Dirut Yun tidak dalam bahaya. Baik, itu bagus. Tapi kakinya. Kakinya kenapa? Dirut Yun mungkin tidak bisa berjalan lagi. Sudahlah, yang penting dia masih hidup. Aku tidak menuntut lebih. Sudah ketemu. Sopir yang menabrak itu 2 hari lalu menerima sejumlah besar uang. Dan uang itu dikirim oleh perusahaan Yun Ki. Yun Ki. Bangsat, Nenek, tenang saja, aku pasti akan membalas dendam ini. Aku ingat Yunteng pernah bilang, ingin aku jadi wakil presiden direktur grup Taichu. Ya. Beritahu semua pemegang saham untuk rapat dan juga perusahaan yang dulu minta bantuanku. Mendesain perhiasan, ajak mereka juga. Lu Yao, kamu ini. Aku akan membuat keluarga Yun bangkrut, Nenek. Kamu pulang dulu dan istirahat biar aku yang urus di sini. Antar Nenek pulang. Baik. Aku tidak tahu cara mengelola grup dan tidak ingin tahu. Aku hanya punya satu permintaan dari hari ini. Dirut Lu meskipun Dirut Yun menunjukmu sebagai wakil presiden direktur, tapi tidak ada pengangkatan resmi. Melakukan ini tidak tepat. Meskipun Dirut Yun sudah lama meninggalkan keluarga Yun, tapi masih ada hubungan keluarga. Kalau secara terang-terangan menekan keluarga Yun nanti tersebar, pasti akan merusak nama baik Dirut Yun. Kalau begitu aku akan membeli saham kalian dengan harga 20% lebih tinggi. Bagaimana? Main-main, kami adalah pendiri grup, kamu pikir kamu bisa memaksa membeli sahamku? Kamu bahkan bukan pemegang saham masih ingin mengusir kami. Pergi belajar dulu, beberapa tahun lagi masih ada aku. Nenek Anda datang. Semuanya grup Taichu adalah grup yang aku lihat Yunteng dirikan. Jangan lupa selain Yunteng, aku punya saham terbanyak. Sekarang aku akan menyerahkan sahamku kepada Lu Yao. Kedepannya grup akan berhenti membagi keuntungan kepada kalian berdua. Saham kalian mau diserahkan atau tidak sudah tidak ada artinya lagi. Silahkan pergi. Pak Lu, bukankah ini soal menekan keluarga Yun? Nenek sudah setuju, kenapa aku tidak setuju? Nenek sudah setuju, kami pasti mendukung. Semuanya kalian sudah lihat keahlianku, Lu Yao. Setelah acara varietas, bukankah kalian ingin bekerja sama? Aku, Lu Yao, berjanji selama putus kerja sama dengan keluarga Yun, desain perhiasanku Lu Yao akan diprioritaskan, diberikan kepada kalian berdua. Sungguh bakatmu memang unik. Yakin? Tentu. Baik, sudah diputuskan. Bagaimana ini keluarga Yun akan hancur? Semua gara-gara Lu Yao si brengsek. Cepat pikirkan cara, mari kita minta tolong nenek. Minta tolong apa, si tua itu sudah memutuskan memberikan sahamnya ke Lu Yao, dia sudah lupa. Dia adalah keluarga Yun saat mengusir Yunteng dulu. Harusnya si tua itu dibunuh. Saat kamu membuangku dulu, kamu tidak pernah berpikir keluarga Yun akan mengalami hari seperti ini. Diam, aku sudah susah payah mengeluarkanmu. Sekarang hanya perlu menyelesaikan mereka semua ini. Akan menjadi milik kita, jika tidak, kamu juga tidak akan baik-baik saja. Tenang, penderitaan yang aku alami, aku pasti akan membalasnya. Keluarga Yun sudah hancur, kamu tidak akan kasihan pada mereka kan? Taichu telah mencaplok semua harta keluarga Yun. Hanya saja Yun Ki dan Su Mei tidak tahu kemana. Tenang. Kamu pasti akan baik-baik lagi, aku akan menemanimu. Biar aku nyanyikan lagu untukmu. Jangan menunggu bunga layu baru memetiknya. Aku sarankan. Biar aku yang memetikmu. Bunga ini. Mari kita bercerai. Kamu pasti bercanda. Aku sudah cacat, tidak bisa merawatmu, aku tidak mau membebanimu. Sekarang yang butuh perawatan adalah kamu. Tanpa aku, bagaimana kamu? Pergilah.
Kamu yakin katakan saja ya aku akan langsung pergi. Maaf, Kenapa kamu begitu lemah sedikit kesulitan saja sudah menjatuhkanmu? tentu tidak. Hari ini meskipun kamu hanya patah kaki bahkan jika kamu mati, aku akan mati bersamamu. Lu Yao, jangan begitu Lu Yao. Kalau lo ngomong gitu lagi, gua bakal sobek mulut lo. Mau kemana? Gua bakal patahin bunga yang cantik ini. Siang-siang gini gak baik deh. Urusan lo aja. Yunzong, ada kabar baik setelah konsultasi dengan banyak pihak. Kaki Anda ada kemungkinan untuk pulih. Bagus sekali. Tapi beberapa hari ke depan Yunzong harus tinggal di rumah sakit untuk terapi rehabilitasi. Kalau begitu Anda tinggal di rumah sakit saja. Terapi dengan baik urusan grup biar saya yang urus. Oke. Percaya banget sama gua, gak takut gua bikin berantakan. Selamat pagi Lu Zong. Apaan ini gak ngerti? Ngomong apa sih? Itu kebalik. Ada apa? Kapan mau kasih desainnya ke mereka? Nanti kalau udah selesai baru kasih. Mau buat press release kah? Kalau di acara TV pasti langsung laris manis. Oke, kalau Kasim di samping Kaisar, ada setengah kemampuan lo aja, udah bagus. Maksud gua Xiao Gu. Sebenarnya ini kata Yunzong. Waduh. Gak percaya sama gua ya, tunggu gua balik. Bakal gua hajar lo. Masih ada urusan sibuk dulu ya. Apa gunanya kertas-kertas ini? Bukan mereka yang mau buat press release. Bukan mereka yang mau dapat nama dan untung gua mau bikin mereka hancur lebur. Lu Zong, desain perhiasan Anda luar biasa. Bisa dibilang jenius top di dunia desain perhiasan. Boleh tanya kenapa sebelumnya Anda tidak dikenal? Iya Lu Zong, apa alasan Anda memutuskan ikut acara TV? Dan menunjukkan bakat desain yang luar biasa ini? Orang bisa berubah soal desain perhiasan. Gua bukan cuma bisa desain tapi juga bikin grup Taichu. Kedepannya bakal keluarin perhiasan edisi terbatas. Semua didesain langsung sama gua. Dan buat tangan bisa ditunggu ya. Ngasih jawaban ke wartawan lebih capek dari jadi permaisuri. Pertanyaan selanjutnya. Yunteng. Apa yang harus dilakukan rumah sakit? Hari ini adalah hari Anda. Tentu saja aku datang untuk menyaksikan. Itu tidak bisa datang. Begitu banyak orang memperhatikan kesempatan ini. Awan selalu lihat. Baru-baru ini menerima laporan anonim. Lu Yao, istri ketua grup Taichu, mencuri ide desain perhiasan orang lain. Akan diselidiki dalam berita ini. Apakah benar? APA yang Anda jelaskan. Tuan Yun, Anda memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Lu. Apakah itu yang Anda minta? Kalian berdua begitu heboh. Apakah hati nurani benar-benar layak? Bawa Lu Yao pergi dulu. Kakak ipar pergi ke sini. Tuan Lu, Jika ada sesuatu yang bertanya padaku, aku akan menjawabnya. maaf aku mengacaukannya. Tidak apa-apa. Kau beristirahat dengan baik. Serahkan saja padaku. Ini bukan. Aku tahu Lu Yao. Seperti apa rasanya? Ini sangat sulit untuk menjatuhkan Anda. Tentu saja tidak. Jangan katakan hari ini bahwa kau hanya patah kaki. Bahkan jika kau mati, aku akan mati. Aku tahu Lu Yao. Saat kakiku cacat.
Lu Yao yang membuatku terhibur. Aku tahu Lu Yao yang tidak takut mati. Oke, cepat berdiri. Berhenti seperti ini. Aku tidak melihat apa-apa. Tidak ada yang terdengar. Lu Yao Yunteng benar. Biarkan dia menangani sisanya. Kau harus beristirahat. Tapi aku ingin menyelesaikan nenek. Taat pada hal ini. Ini bukan masalah. Nenek benar. Setelah diselidiki serahkan saja padaku. Baiklah, kau istirahat dulu. Setelah istirahat aku akan minum teh untuk nenek. Aku tahu, terima kasih nenek. Lalu aku beristirahat. Baik. Guce. Hal ini, jelas-jelas ada yang bermain di belakang layar. Seseorang pasti sedang bermain di belakang layar. Cepat selidiki. Baik nenek, pasti ini ulah Yunki. Dia yang menjebak Lu Yao di belakang layar. Gunakan semua sumber daya untuk mencari tahu keberadaan Yunki. Mengerti? Tekan beritanya dulu. Jangan biarkan hal ini. Dan jangan beri tekanan terlalu besar pada Lu Yao. Baik nenek. Aku sangat menyukai menantu perempuan Lu Yao ini. Kamu harus segera menyelesaikan hal ini. Kalau kamu lambat-lambat dan menyebabkan kerugian yang tidak bisa diperbaiki pada Lu Yao setelah kakimu sembuh, aku akan membuatmu patah lagi. Baik nenek, tenang saja, serahkan padaku. Aku pasti akan segera menanganinya. Rasanya sangat enak. Kalau mereka tahu aku bukan Lu Yao yang dulu, apakah mereka masih akan memperlakukan aku seperti ini? Mikir apa? Nenek menyuruhku menangani hal ini, bukan karena tidak percaya padamu, tapi untuk melindungimu. Jangan salah paham. Aku kan bukan orang yang tidak tahu sopan santun. Kamu istirahat saja. Kamu mau kemana? Tentu saja untuk menyelesaikan hal ini tentang reputasimu. Aku tidak ingin menunda-nunda. Bagus kali ini aku lihat si Jalang itu. Mau balik lagi bagaimana? Xiao Su memang hebat tapi mereka tidak akan menyelidiki kita kan. Bibi, tenang saja, aku yang mengarahkan secara diam-diam. Seorang petugas kebersihan yang membuang desain itu di tempat sampah. Taichu Group bahkan jika mereka menyelidiki, mereka hanya akan menemukan petugas kebersihan itu. Bagus Sukin, ternyata kamu masih ada otaknya juga. Kalau dulu kamu punya kemampuan ini, aku tidak akan meninggalkanmu dan membuatmu jadi kambing hitam. Terima kasih kakak Yunki, tapi bagaimana kalau Yunteng melindungi Lu Yao? Yunteng. Dia sekarang cuma bangkai. Dia sendiri saja susah apalagi melindungi Lu Yao. Benar, kita yang mencuri desain mereka. Sudah merancang jebakan untuk mereka. Saham grup Taichu sekarang menyusut parah. Para pemegang saham sudah tidak puas dengan si anjing kecil itu. Mana ada waktu dia untuk mengurus si Jalang Lu Yao? Asal kita diam-diam mendorong mengusir Yunteng itu, bakal mudah saja nanti semuanya akan jadi milikku. Soal si nenek tua itu, aku juga tidak akan membiarkannya tenang. Nanti, kaki si Jalang itu aku juga akan merobek mulutnya. Tidak ada kesempatan lagi nanti si Jalang itu akan masuk penjara. Maka sebelum dia masuk aku akan menyiksanya. Kalau tidak, aku tidak bisa melupakan ini, Bibi. Kalau begitu aku pergi dulu. Aku sudah bilang penderitaan yang aku alami. Akan aku kembalikan semuanya. Dulu kalian membuangku, sekarang jangan harap tenang. Sudah ketemu belum? Belum. Sebelum subuh harus ketemu. Kakakku yang tercinta, kamu baru-baru ini sangat terkenal ya. Ternyata kamu yang berulah. Aku yang berulah, mau apa kamu? Serahkan saham grup Taichu dengan baik, kalau tidak, kamu tidak bisa melindungi Lu Yao. Baik, aku setuju. Kamu klarifikasi rumor dulu. Kamu pikir aku sama naifnya dengan kamu? Besok kalau aku tidak dapat saham, kamu dan Lu Yao akan bertemu di penjara. Kamu di mana? Aku akan bertemu langsung. Kakakku yang bodoh. Akan ada yang menghubungimu. Director Yun. Katakan. Ada paket yang dikirim, aku belum membuka. Siapa yang kirim? Dikirim secara anonim. Kita mencuri desain mereka lalu merancang jebakan untuk mereka. Saham grup Taichu sekarang menyusut parah. Para pemegang saham sudah tidak puas dengan si anjing kecil itu. Mana ada waktu dia untuk mengurusi Jalang Lu Yao? Panggil orang.
Kalian siapa pergi dari sini? Kalian masuk tanpa izin, hati-hati, aku laporkan ke polisi. Yang seharusnya ditangkap adalah kalian. Kamu bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Tidak menyangka kamu memang punya kemampuan. Benar-benar bisa menemukan tempat ini, mau apa kamu? Ini masih belum jelas ya. Kamu sudah bilang sendiri. Apa yang tidak berani diakui? Siapa yang bilang apa kamu punya bukti? Kami mencuri desain mereka lalu menjebak mereka. Saham grup Taichu sekarang turun drastis. Bajingan berani mengkhianati aku. Serang. Tolong. Jangan pukul lagi. Aku salah. Berhenti. Yunteng, jangan pukul lagi. Mama tahu salah mama, tidak seharusnya memperlakukanmu seperti ini. Kamu maafkan kami ya, aku tidak mau masuk. Jangan memohon padanya kenapa seorang yang diusir dari keluarga Yun bisa punya prestasi seperti sekarang. Jangan bicara lagi, cepat minta maaf pada kakakmu, aku tidak mau masuk penjara. Hei, kalau bukan karena Lu Yao dia Yunteng selalu menjadi anjing yang aku injak. Minta aku minta maaf mimpi. Sampai sekarang. Mulutmu masih bau ya? Pukul sampai mati. Jangan pukul lagi, nanti ada yang mati. Jangan pukul lagi, aku mohon. Nyonya, tadi aku melihat surat ini di pintu. Suratnya bilang Pak Yun pergi mencari Yun Qi, lalu Yun Qi membawa orang untuk memukulnya. Apa? Berani memukul Yunteng, ambilkan pedang. Sudahlah, aku selesaikan sendiri. Nenek Nyonya dengar Pak Yun. Dipukul oleh Yun Qi membawa orang untuk menyelamatkan Pak Yun. Anak bodoh ini pasti ditipu. Dia sudah bawa banyak orang, kenapa bisa dipukul? Cepat telepon Yunteng. Sukin, kamu mau apa? Lepaskan aku. Setelah aku selamatkan Yunteng, kamu mau main apa aku temani? Lepaskan aku. Masih mesra ya, sudah susah sendiri. Masih memikirkan Yunteng, kamu bilang. Kalau aku menggores wajahmu, Yunteng masih akan mencintaimu. Bajingan, kamu berani melotot padaku. Aku akan menyiksamu perlahan. Sampai kamu memohon padaku. Minta aku memohon mimpi. Aku suka sekali dengan sikapmu yang keras kepala ini. Kamu harus tetap seperti ini. Biar aku bermain lebih lama lagi. Wanita jalang, aku akan mencabik-cabik mulutmu. Kamu bukan Lu Yao tidak mungkin memiliki keahlian sehebat ini, seharusnya aku sudah menyadarinya. Siapa sebenarnya kamu? Nak, kamu tidak apa-apakan. Telepon dari Nyonya tua. Anak nakal, kenapa teleponmu tidak bisa dihubungi? Lu Yao diculik oleh Sukin. Apa? Sukin, jika Lu Yao mengalami sesuatu yang tidak baik, aku akan memotong-motongmu membuat semua orang harus segera menemukan Sukin. Ya, ternyata Sukin. Wanita jalang itu mengkhianatiku hanya untuk mengalihkan perhatianmu. Untuk menculik Lu Yao, maka semua orang akan hancur. Semua orang tidak akan baik-baik saja. Tinggalkan 2 orang, bawa mereka masuk. Yang lain ikut aku mencari Lu Yao. Bunuh aku? Sukin, kamu benar-benar gila. Aku memang gila, aku sudah kehilangan segalanya. Kamu bahkan merebut kakak Yunteng dariku. Jangan lagi membohongi dirimu sendiri. Kamu sebenarnya tidak mencintai Yunteng, kamu hanya menginginkan hartanya. Aku ingin hidup yang lebih baik, apa salahnya? Kamu benar-benar tidak bisa diajak bicara. Kamu tahu tidak apa yang sudah aku korbankan untuk mendapatkan semua ini? Semua karena kamu, aku tidak punya apa-apa lagi. Masih karena kamu aku menderita penghinaan di dalam. Tenanglah, jika kamu tidak bisa tenang. Aku akan membantumu tenang. Bagaimana aku bisa tenang? Aku tidak punya apa-apa lagi. Ini semua karena ulahmu sendiri. Aku sudah melakukan banyak kejahatan, kamu tidak membenciku, ayo. Bunuh aku untuk balas dendam. Aku tidak akan menghancurkan diriku sendiri karena seorang gila, kamu bisa berhenti. Kamu mau apa? Aku akan ke neraka. Lepaskan. Karena kamu tidak melepaskan, maka kita akan bersama-sama ke neraka. Berhenti. Selamat tinggal kakak Yunteng.
Kamu tidak apa-apa kan? Sudah-sudah tidak apa-apa lagi. Jangan salahkan dirimu sendiri. Yunki dan Sumei sudah dihukum bagaimana dengan grupnya. Semuanya berjalan lancar, semuanya menuju arah yang baik. Kamu ini. Kakimu belum sembuh total, kenapa begitu nekat? Kalau tidak nekat istriku bisa hilang. Nenek, Mengganggu kalian ya? Nenek, Yunteng, aku mau bicara dengan Lu Yao. Mari kita ngobrol di gazebo. aku akan membantu nenek ke sana. Nenek, apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Nenek, ada apa? Ada masalah? Aku memanggilmu Lu Yao. Atau memanggilmu Lu Qingqi. Nenek, apa yang Anda bicarakan? Aku ini Lu Yao. Bagaimana mungkin itu? Lu Qingqi, sang ahli kaligrafi. Apakah aku terlalu banyak berpikir yang kamu berikan padaku itu? Karya asli Lu Qingqi. Aku sangat menyukainya. Benarkah? Kalau begitu nanti aku akan mencari lagi. Karya Lu Qingqi pasti akan kuberikan pada nenek. Lebih baik sekarang daripada nanti, jadi sekarang juga. Tuliskan satu untukku. Apa? Nenek, Anda meminta saya menulis. Bagaimana bisa aku menandinginya? Aku juga bingung, Lu Qingqi sudah meninggal ribuan tahun yang lalu, tapi karya aslinya kok bisa baru-baru ini ditulis? Bagaimana kalau kamu jelaskan teka-teki ini untukku? Sial, lupa soal ini. Mungkin sudah dibingkai ulang. Aku ingat kamu paham tentang barang antik dan lukisan. Dulu mutiara palsu Sukin. Kan kamu yang mengetahuinya, kamu bilang sudah dibingkai ulang. Alasan ini tidak masuk akal. Tinta masih baru. Mungkin karena cuaca lembab. Cerita sejarah ini masih berguna. Ceritanya ini sangat tidak masuk akal. Alasan ini, apa kamu percaya sendiri? Masih ingat yang palsu, si Lu Yao palsu itu? Meskipun dia adalah Lu Yao palsu, tapi ada satu hal yang benar. Penelitian saya tentang karya tulis Lu Qingqi adalah tingkat ahli. Tidak ada yang bisa menandingi saya. Mungkin. Lu Qingqi, saya sudah lama mengagumi Anda. Lu Qingqi, tidak disangka Anda menjadi menantu saya. Nenek, maaf. Saya tidak bermaksud menyembunyikan semua ini. Tidak apa-apa. Anda benar. Saya adalah putri mahkota Xia Lu Qingqi. Nenek, terima kasih atas perhatian Anda selama ini. Saya sangat menghormati Anda. Saya memang bukan Lu Yao di zaman ini, tapi saya juga tidak tahu bagaimana menjelaskan semua ini. Jika Anda keberatan, saya bisa pergi dari Yunteng. Tapi nenek, saya sangat menghormati Anda. Jika memungkinkan, saya akan sering mengunjungi Anda. Nak, kenapa selalu membungkuk? Saya belum mati. Nenek, Salah saya tidak menjelaskan dengan jelas. Saya pertama kali mengalami hal ini, wajar saja penasaran. Di sini selamanya adalah rumah Anda. Anda selamanya adalah menantu saya yang baik. Anda benar-benar tidak keberatan. Nak bodoh, bagaimana mungkin saya keberatan? Jika tidak terbiasa memanggil nenek, nanti panggil saja kakek nenek nanti. Anda menulis beberapa karya kaligrafi untuk saya. Anda Anda sudah mendengar semuanya. Anda benar-benar Lu Qingqi. Nak, kenapa tadi, bukankah sudah jelas mendengarnya? Yunteng, Anda keberatan. Saya bukan istri Anda yang asli. Keberatan. Yunteng, Anda ingin membuat saya marah. Apa yang Anda bicarakan? Saya. Saya mengerti, maaf. Saya pergi. Saham yang nenek berikan padaku akan aku kembalikan semua padamu. Bukan itu maksudku tadi, aku hanya
Terkejut yang kusinggung adalah kenapa kamu tidak memberitahu aku lebih awal. Kalau aku bilang lebih awal, apa kamu akan percaya? Percaya atau tidak itu tidak penting. Yang penting adalah aku mencintaimu. Dirimu yang sekarang Lu Qingqi. Aku ingin memberimu pernikahan milik kita berdua. Bisakah kamu menerimaku? Maukah kamu menikah denganku?